suatu keberkahan. Ya. Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa bertatap muka lagi bersama Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kemudian bersama siapa lagi? Teman-teman ya. Teman-teman yang ada di dalam kelas ini ya. Jadi alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan sehingga kita bisa berangkat lagi ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar. Baik. Ya, sebelum masuk pada pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik pada hari ini. Apakah hari ini ada di antara kalian yang tidak hadir? Jadi hadir semua ya? Suatu keberkahan ya, karena diberikan kehadiran berarti kita dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran ya, adik sebelum belajar kita membiasakan. Apa kebiasaan kita? Berdoa. Apa kegunaannya berdoa? Meminta. Apa yang diminta? Bermohon agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik ya, agar menerima pembelajaran dengan ikhlas. Tahu ikhlas? Ya, tidak menggerutu ya, bahwa kita benar-benar ingin belajar ya, menerima pembelajaran dengan ikhlas. Baik, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk memimpin doa sebelum belajar. Ya, coba bias ya, silahkan dipimpin berdoa sebelum belajar. Kita doa bersama-sama ya. Selanjutnya kita akan mereview materi minggu kemarin. Apakah masih ingat materi minggu kemarin? Kira-kira ada yang masih ingat? Nah, materi minggu kemarin yang pertama itu terkait tentang makanan halal dan haram. Nah, kira-kira Ibu akan memberikan pertanyaan. Ini materi yang kemarin ya, minggu yang lalu. Kira-kira ada yang bisa menjawab apa itu makanan halal? Oke, silakan. Makanan halal yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Iya, berikan apa sih? Oke, selanjutnya adalah makanan haram. Kira-kira ada di antara kalian yang bisa menjawab apa itu makanan haram? Oke, silakan. Haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Oke, berikan apa sih? Ya, review materi minggu yang lalu terkait tentang makanan halal dan haram. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, ini yang akan kita capai, ya. Yang akan kita pelajari, ini tujuan pembelajarannya, ya. Jadi, adik-adik dapat menganalisis jenis makanan dan menentukan status kehalalannya melalui aktivitas proyek berbasis PJBL. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita pergunakan sekarang ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membaca
ya, kelompok 1 yang di sebelah kanan saya dan kelompok 2 di sebelah kiri ya. Jadi tugas kelompok 1 silahkan diperhatikan ya. Ini tugas kelompok 1, penyelesaian proyek dengan mengidentifikasi makanan halal. Coba kalian lihat di gambar ini, termasuk makanan halal? Ya. Di sini kan ada apa? Nasi. Kemudian ada sayur. Kemudian ada ini daging apa? Daging sapi. Kemudian ini apa? Ayam. Ini daging ayam ya? Ya. Ini termasuk sayuran karena tomat ini termasuk pada kelompok sayuran. Nah, ini kelompok 1 tugasnya adalah menyelesaikan proyek dengan mengidentifikasi makanan halal. Bisa dipahami kelompok 1? Bisa. Ya. Ibu akan membagikan LPD untuk dikerjakan bersama-sama antara kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ini untuk kelompok 1, silakan dikerjakan. Ini untuk kelompok 2 ya, silakan merembuk bersama teman-temannya ya untuk berdiskusi kelompok sehingga akan menghasilkan suatu proyek ya. Kemudian setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi setiap kelompok sebentar ya presentasi atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kalau sudah selesai ya, kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing atau hasil diskusi bersama temannya ya. Oke, silakan, siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang makanan halal. 1. Sosis sapi. Sosis sapi terbuat dari daging sapi dan status halalnya halal. Alasan, sapi adalah hewan yang jika disembelih sesuai syariat Islam. 2. Nugget ayam. Nugget ayam terbuat dari daging ayam dan halal. Alasannya, ayam adalah hewan yang jika disembelih sesuai syariat Islam. 3. Permen jeli. Hanya gelatin. Status halal atau haramnya haram jika dari babi. Alasannya, gelatin bisa berasal dari babi atau sapi. Status tergantung pada sumber dan prosesnya. 4. Minuman berenergi. Hanya berbagai bahan termasuk alkohol jika ada. Dan minuman berenergi termasuk haram jika mengandung alkohol. Alasannya, jika mengandung alkohol makanan diharamkan, jika tidak makanan halal. 5. Mie instan. Mie instan terbuat dari tepung minyak dan mie instan haram jika mengandung babi atau alkohol. Alasannya, status tergantung pada bahan tambahan dan sertifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ibu akan memberikan refleksi ya. Setelah dari awal ya sampai sekarang kita belajar terkait tentang makanan halal dan haram, Ibu akan memberikan refleksi mulai dari minggu kemarin. Karena minggu kemarin tugas kita adalah perencanaan proyek, kita merencanakan ya, merencanakan makanan halal dan haram. Nah, sekarang kita penyelesaian proyek. Kalau minggu yang lalu kita direncanakan dulu proyek apa yang kita buat. Nah, sekarang adalah penyelesaiannya.
semuanya ya. Jadi dari awal sampai akhir terkait tentang makanan halal dan haram, kemudian dari dasar hukumnya, kemudian dari contoh ya makanan halal dan haram. Nah sekarang ibu akan memberikan refleksi ya. Nah perhatikan ya. Saya telah memahami bahwa makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh syariat untuk dikonsumsi, sedangkan makanan haram adalah makanan yang dilarang. Nah ini refleksi ya dari pertama, ternyata makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan dalam syariat Islam, sedangkan makanan haram adalah makanan yang dilarang dalam syariat Islam. Nah kemudian refleksi yang kedua yaitu saya dapat menyebutkan beberapa contoh makanan halal dan haram seperti yang sudah disebutkan tadi. Seperti apa contoh makanan halal? Seperti apa contoh makanan halal? Contoh makanan halal adalah seperti nasi, daging sapi, sayur, daging ayam, apa lagi? Ikan, apa lagi? Buah-buahan, apa lagi? Minuman seperti susu, air putih, ya, itu termasuk makanan halal. Sedangkan makanan haram yaitu seperti daging babi, kemudian bangkai binatang, kemudian kita olah, setelah itu kita konsumsi, itu termasuk haram. Kemudian darah binatang ya yang disembelih ya itu termasuk haram. Kemudian menyembelih binatang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya menyembelih binatang tidak membaca bismillah, dia termasuk haram ya. Jadi tidak sembarangan orang menyembelih binatang ya. Jadi menyembelih binatang itu harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baik ya, adik-adik, dari pertama pembelajaran kita ya, mulai dari minggu kemarin sampai sekarang, apakah kalian sudah paham terkait tentang makanan halal dan haram? Ya, paham? Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini ya, ibu mau di antara kalian untuk bisa memimpin doa sesudah belajar. Jadi kalau kita mengawalinya sebelum belajar kita harus berdoa, berarti sesudah belajar juga kita tutup dengan berdoa. Coba sekarang Devi ya, ibu mohon bisa membacakan surah Al-Fatihah. Ayo silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.